Oke, teman-teman, kita jumpa lagi ya semuanya dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita live Instagram gratis ya, teman-teman, di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-temannya, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga loh sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda. Oke. Nah, mohon konsultasikan teman-teman ya ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila lu punya kasus yang spesifik gitu ya tentang perpajakan Anda ya. Nah, Awan seperti biasa akan tersedia gratis ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, sekarang kita promo dulu teman-teman ya. Promo dulu buat teman-teman, apakah Anda ada yang seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau petugas pajak atau mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis nih di dunia perpajakan dan akuntansi, yang mana pengen mencapai omset miliaran nih per tahun contohnya ya. Saya membuka kelas baru program konsultan pajak pinter guys ya. Ini yang terakhir di tahun ini. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder nih di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja ya. Dengan pelatihan intensif step by step dan ada live coaching langsung dengan saya. Dan Anda akan tergabung dalam komunitas eksklusif nanti ya, PKPP, terdapat video pembelajaran ya, ada step by step-nya, dan yang paling penting, nanti kita akan berjumpa langsung live coaching interaktif ya, setiap hari Sabtu. Dan ini hanya di bulan Desember nanti ya, dan itu terakhir di tahun ini. Oke guys, manfaatkan masa promo ini. PKPP ini adalah yang terakhir ya tahun ini ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sebelum kita tanya jawab teman-teman ya, sebelum kita diskusi, kita ada informasi penting teman-teman ya. Gratis ya. KP3 SKP menggelar USKP khusus A ya. Pendaftaran mulai 9 November ya, alias mungkin hari Kamis ya. Jadi hari Kamis ini akan dimulai pendaftaran untuk USKP-A dan itu gratis teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang selama ini komplain gitu ya, selama ini komplain marah-marah, kok USKP belum mulai sih, gue pengen ujian kok belum mulai sih. Nah, sekarang dikasih gratis ya. Nah, buat teman-teman yang selama ini sedih ya, punya klien ngejain konsultan tetapi nggak punya izin. Nah, sekaranglah saatnya kesempatan bagi Anda semua teman-teman ya. Nah, jadi USKP ini hanya yang A ya, yang B dan C belum dibuka. Ini hanya yang A dulu dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Cuman pelit banget ya, pelit banget. Jakarta cuma 800 peserta, Medan cuma 100, Surabaya cuma 150, dan Denpasar 150. Ya kita berharap ya bulan depan langsung ada lagi untuk yang sesi berikutnya. Mungkin bulan depan ada lagi. Kalau perlu ya tiap bulan dulu deh, sampai konsultan pajak itu bisa menyamai jumlah AR gitu ya. Nah, jadi ujiannya tanggal 10 sampai 11 Desember, sedangkan pendaftarannya untuk yang ulang itu 9 sampai 13 November. Untuk yang peserta baru itu 11 sampai 13 November untuk pendaftarannya. Oke? Dan 13 November akan ditutup jam 4 sore ya. Teman-teman tinggal daftar di website kp3skp.or.id. Oke? Seperti biasa pendaftaran USKP ya. Nah, cuman karena kuota terbatas, kalau lu pengen memang niat teman-teman ya, tanggal 9 pagi atau tanggal 11 pagi, pagi-pagi, subuh-subuh ya, tongkrongin tuh, subuh-subuh langsung daftar. Gua yakin, hanya 10 menit sudah habis semua teman-teman ya. Saya yakin ya, hanya 10 menit ini kuota pasti habis semua. Apalagi Surabaya cuma 150, dan Pasar cuma 150, Medan cuma 100, itu mah buat orang dalam itu. Hanya buat orang dalam itu mah. Kalau Jakarta 800 peserta masih lumayan lah ya. Jadi segera teman-teman daftar tanggal 9 atau 11 November pagi-pagi hari subuh-subuh langsung lu daftar. Kalau nunggu pagi, tunggu bangun pagi nggak akan kebagian teman-teman ya. Oke, itu teman-teman yang mau USKP. Oke. Kita akan diskusi teman-teman ya, buat tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan tulis di komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, mana? Sebentar.
Oke, kita mulai. Ibu Susanti Serenity, malam kok. Malam Bu Susanti dan teman-teman semua. Bapak RSSY, malam kok. Malam Pak. Kasus pajaknya gimana kelanjutannya? Jadi sampai sekarang belum ada kelanjutan teman-teman ya. Jadi terakhir kita ketemu tanggal 24 Oktober kan. Saya ke KPP atas undangan pembahasan akhir dan nggak boleh masuk ke KPP. Sampai hari ini nggak ada kabar. Jadi kita belum tahu teman-teman ya. Kan DJP itu dikasih waktu 2 bulan untuk membuat SKP ya. Untuk membuat hasil SKP. Nah, cuman sih ini sudah pasti batal ya. Sudah pasti pemeriksaan batal ya. Kalau dia patuh pada undang-undang ya pemeriksaan batal ya. Jadi pemeriksaan itu akan batal dengan 2 kemungkinan. Jadi pemeriksaan itu akan dibatalkan dengan 2 cara. Cara pertama adalah tidak adanya SPHP. Cara kedua adalah tidak adanya risalah pembahasan akhir. Nah, SPHP-nya ada, tapi risalahnya nggak ada. Gitu. Kan gue sudah hadir ya. Gue sudah hadir di KPP, tapi tidak dapat kesempatan untuk ikut pembahasan akhir sehingga tidak ada risalah. Nah, sehingga pemeriksaan ini sudah cacat legal formal. Sudah cacat legal formal, maka akan jadi batal demi hukum. Nah, nanti kita lihat lah. Kita lihat ya, apakah akan terbit SKP atau bagaimana ya. Kita sih sudah siap-siap mau gugatan ke pengadilan. Ya, kita tunggulah nanti ya. Oke, Pak Sie, thank you Pak. Semoga terbantu. Bapak Hendri Awan 23, kok mau tanya, kalau misal PT ngasih apartemen ke karyawan, kan invoice-nya ke PT, misalnya 140 juta. Kalau sesuai PMK 66, kena natura perhitungan dan lapornya gimana kok? Gampangnya begini Pak, jadikan itu sebagai beban gaji atau beban natura kena PPh 21 di karyawan itu. Beres Pak urusannya. Jadi kita nggak usah ribut sama AR. Jadi ini clear ya. Ini ketika kita transfer ke si developer, nah jurnalnya adalah beban gaji pada bank gitu atau beban gaji strip natura pada bank. Udah gitu aja. Nanti tinggal dihitung PP21-nya, Bu. Pak. Gitu beres. Jadi tinggal potong PP21, bayar, ya sudah, clear. Itu barang jadi barang miliknya si karyawan dan memang itu seperti bonus gitu loh ya, seperti bonus seperti gaji gitu, Pak. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Hendrik. Ibu Susanti Serenity, kok kalau WP yang kena penerbitan PKP jabatan dan PKP jabatan gimana kok? Hah? Kalau NPWP jabatan kan kadang-kadang diterbitkan ya, itu gara-gara DJP mempunyai data gitu kan. Bisa punya data, bisa punya bukti ya. PKP jabatan juga sama. PKP jabatan juga sama kalau DJP mempunyai data atau punya bukti. Seperti kasus saya kan, ada PKP jabatan tiba-tiba terbit, tetapi nggak disebutin dasar hukumnya apa, nggak disebutin alasannya apa, nggak disebutin data dan bukti apa yang dia temukan, kan nggak disebutin. Nah, maka jalurnya adalah gugatan ke pengadilan pajak. Gitu ya. Jadi pengadilan pajak itu ada 2 jalur. Jalur pertama itu gugatan, jalur kedua itu adalah banding. Nah, banding ini adalah banding atas keberatan. Nah, sedangkan yang ini tuh gugatan yang kita mau masukin. Jadi kalau Ibu merasa ada NPWP terbit tetapi Ibu merasa itu salah, maka Ibu boleh menggugat ke pengadilan pajak, namanya gugatan. Oke? Atau PKP jabatan. Kalau PKP jabatan terbit tapi dia nggak sebutin dasar aturannya, nggak disebutin dasar hukumnya, nggak disebutin dasar fakta atau data atau bukti, ya sudah. Jadi KPP punya kewenangan ya. KPP punya kewenangan, tapi kan nggak boleh sewenang-wenang. Tetapi kan sekarang dia sewenang-wenang, ya kan? Sama seperti Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dia sewenang-wenang, kita tuh nggak bisa marah. Kita tuh hanya bisa memviralkan atau melakukan gugatan ke pengadilan pajak. Gitu Bu ya. Nah, kalau saya dua-duanya saya lakukan. Nah, semoga teman-teman Bu Susanti. Ibu Felicia Hafika. Kok kacamatanya beli di mana? Harganya berapa? Ini murah, cuma 200 ribuan. Saya beli di online Tokopedia. Kacamata biasa. Ini bukan min ya, bukan minus karena ini anti radiasi. Yang biru-biru itu loh, yang biru-biru anti biru-biru itu loh. Ibu, saya mengatakan tuh, Pak atau Ibu Feli. Bapak CL Footiers PRC. Bisa dicantumkan nggak yang link yang tadi? Yang mana Pak? Link apa nih Pak? Mengenai USKP ya? Kalau USKP Bapak tinggal masuk ke DDTC boleh, ddtc.co.id, USKPA. Atau buka Google aja, USKPA November. Itu sudah tersebar kemana-mana ya beritanya hari ini ya. Hari ini sudah banyak yang ngomongin sih. Jadi kalau Bapak mau langsung daftar boleh, langsung daftar ke kp3skp.or.id ya. 3 itu 3 angka ya, kp3skp.or.id. Nanti di sana akan ada pembukaan. Oke, 9 November untuk yang ngulang, 11 November untuk yang
daftar baru. Dan kuotanya sangat-sangat terbatas, sangat-sangat pelit ya. Karena kan masih baru ya, pertama kali baru testing kali ini nih. Jadi segera daftar pagi-pagi hari. Itu Pak ya, semoga terbantu Pak Spersi. Ibu Dedias. Malam kok, malam Bu. Mau tanya, apakah benar apabila CV NPWP sudah lebih dari 4 tahun, sudah harus berganti perhitungan dan PPh-nya? Jawabannya betul Bu ya. Jadi CV itu hanya boleh 4 tahun sejak dia berdiri untuk menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Oke, di tahun kelima dia sudah menggunakan metode PPh umum. PPh umum itu yang bagaimana? Yang PPh badan, yang 22% atau 11%. Gitu Bu ya. Kalau yang 4 tahun itu kan dia pakai PPh final 0,5% kali dengan omset kan. Nah, di tahun kelima udah nggak bisa. Dia pakai metode PPh umum atau PPh badan biasa. Oke? Sepengetahuan tuh Bu Dedis. Bapak Henry Awan. Misal Koko mendirikan perusahaan pilih PT atau CV, kalau dari segi tax planning mending mana Ko? Kalau saya jawabannya jelas ya, adalah PTP. Oke, kalau gua bikin PT adalah PTP dan sekarang saya punya PT adalah PTP ya. Jadi saya sudah mempraktekkan apa yang sudah saya bicarakan gitu ya. Jadi gunakanlah PTP kalau punya omset masih di bawah 15 M dan kita sendirian. Nah, kalau kita berdua atau bertiga atau rame-rame, maka bikinlah PT. Kalau saya sih lebih cenderung PT gitu. Kenapa nggak CV? Sebenarnya CV itu sama aja sih, sama aja CV dan PT gitu ya. Cuman saya lebih senang PT, legalitasnya lebih jelas. Kalau PTP itu lebih bagus lagi, lebih murah ya. Kalau PTP lebih murah, tetapi dia punya legalitas tuh sama seperti PT gitu. Jadi lebih enak sih kalau PT Pak ya, atau PTP deh. PTP paling tepat deh. Kalau punya omset di bawah 15 M, gunakanlah PTP kalau saya. Oke. Semoga terbantu Pak Hendrik. Ibu Dedis, kalau kita konsultasi perihal laporan keuangan kita ke AR, apakah boleh jawabannya bukan ke AR ya Bu, tetapi ke tim penyuluh. Jadi di semua KPP, itu di lantai paling bawah, di bagian pelayanan, ada satu meja yang namanya tim penyuluh. Oke, penyuluh KPP. Gitu ya. Nah, itu gratis Bu ya, itu gratis dan ini adalah orang yang memang dibayar oleh negara untuk mengedukasi kita. Gitu ya, bukan AR ya. Kalau dulu AR, tetapi 2 tahun terakhir sudah diganti. AR itu hanya fokus untuk mengejar penerimaan negara, sedangkan penyuluh adalah fokus ke edukasi. Jadi dipecah dia punya fungsi. Nah, Ibu tinggal datang ke KPP terdaftar ya. Nah, tinggal cari ke tim penyuluh di sana. Nah, kan nanti bisa diskusi di sana. Bisa konsultasi, bisa diskusi tentang apapun lah, tentang perpajakan. Gitu ya. Nah, semoga teman-teman Bu Dedis. Bapak Home Decoration 889. Ujian USKP untuk apa ya Masih belum ngerti. USKP adalah ujian sertifikasi konsultan pajak. Oke? Jadi orang yang lulus USKP A akan bisa segera mendaftar untuk kartu praktek untuk yang A. A artinya apa? Artinya dia hanya boleh menjadi konsultan pajak untuk orang pribadi. WP orang pribadi. Nah, nanti 12 bulan kemudian dia bisa mendaftar USKP B. USKP B dia akan bisa menjadi konsultan pajak untuk perusahaan atau badan dalam negeri, gitu ya. Nanti ada USKP C untuk yang PMA, yang luar negeri punya. Gitu Bu ya, Pak ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi konsultan pajak yang belum punya izin, nah segera daftar di USKP A ini. Untuk yang A dulu ya, untuk yang WPOP. Oke, saya mengatakan tuh Pak Home Decoration 889. Bapak Klemer Chan, mau tanya, untuk barang yang dipakai keperluan sendiri, apakah buat faktur pajak dan invoice seperti apa? Invoice nggak perlu Pak ya, tetapi ada faktur pajaknya. Kalau nggak salah kodenya 080 atau 090 gitu deh. Atau 050 ya. Coba Bapak tinggal cek aja di e-faktur, nanti ada satu kategori untuk yang namanya pemakaian sendiri. Gitu, setahu saya sih begitu ya Pak ya. Pemakaian sendiri, kalau nggak salah memang buka faktur pajak, cukup bayar PPN-nya saja, tetapi nggak usah bayar harga barangnya, gitu ya. Nah, itu Pak. Semoga terbantu Pak Klemer Chan. Lanjut. Bapak Rifan NWB. Malam kawan, malam Pak Rifan. Mau tanya, kalau peminjaman dokumen pemeriksaan belum dikembalikan ke WP sudah hampir 1 tahun sejak SKP terbit. Gimana cara nagihnya Oke, Bapak pertama chatting, kooperatif dulu, persuasif. Kalau dia nggak balas, Bapak kirim surat resmi.
Oke, itu nggak boleh. Itu bisa bisa masuk penggelapan ya, bisa masuk penggelapan, bisa masuk pasal pasal pidana itu, nggak boleh. Jadi pemeriksa wajib mengembalikan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak. Ya, itu sudah ada di PMK, ada di undang-undang. Jadi Bapak pertama chatting dulu, kalau nggak Bapak kirim surat resmi ya. Kalau surat resmi nggak dibalas, nah Bapak silakan mau gugat boleh, mau lapor polisi boleh. Penggelapan itu nggak boleh. Jadi nggak boleh lama-lama disimpan ya. Itu sudah ada aturannya di PMK tuh 148 ya tentang pemeriksaan, tata cara pemeriksaan ya. Barang yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak. Nah, semoga bantu Pak Rifan. Ibu Ana, kalau kerja ikut dengan adik dan gaji di bawah PTKP, tidak bayar pajak dan tidak lapor SPT, tapi ada rumah satu unit buat tinggal sendiri. Apakah harus dilaporkan rumah tersebut, Jawabannya harus dilaporkan, Bu ya, kalau sudah punya NPWP. Oke? Jadi kalau sudah punya NPWP, maka berapapun gaji dia, walaupun dia nggak bekerja, tetap dia harus lapor SPT tahunan. Karena SPT tahunan tidak cuma laporin penghasilan, tapi juga ada laporin harta, ada laporin hutang, ada laporin keluarga, dan sebagainya, gitu ya. Jadi, kalau orang sudah punya NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Nah, disitulah dia laporkan rumah tersebut, gitu ya. Jadi, penghasilan di bawah 54 juta setahun, itu tidak perlu bayar pajak, iya. Tetapi apakah dia perlu lapor? Jawabannya tetap perlu lapor jika dia sudah punya NPWP. Gitu ya. Silakan dilapor, masukin rumah tersebut. Nah, tentu saja ketika masukin rumah, mesti dihitung nih penghasilan cocok nggak dengan rumah tersebut. Gitu ya. Nah, semoga bantu Bu Ana. Ibu Jarnianeti, CV apakah dapat fasilitas 0% dengan omset di bawah 500 juta setahun? Tidak Bu ya, tidak, mohon maaf. Untuk CV PT Badan tidak ada diskon 500 juta ya. Diskon 500 juta itu hanya untuk orang pribadi, pengusaha, UMKM, karena kan dia tidak dapat PTKP kan, seperti orang karyawan kan dapat PTKP tuh, nah sedangkan UMKM tuh nggak dapat PTKP, jadi sehingga dia dikasihlah PTKP seperti itu, ya hanya orang pribadi. Kalau badan CVPT tidak berlaku, langsung bayar 0,5% dari awal ya, gitu Bu. Semoga teman-teman Bu Jarnianeti. Bapak Dukstoni, mau tanya, penjualan ekspor yang menggunakan jasa under name atau pihak ketiga, perlakuannya gimana ya? Menurut saya Pak, hentikanlah cara-cara tersebut ya, itu namanya ekspor ilegal. Ekspor ya, ekspor. Nah, impor juga sama, impor maupun ekspor nggak bisa under name. Jadi, uruslah izin ekspor Pak, uruslah izin ekspor. Gitu ya. Memang agak ribet, memang makan waktu dan sebagainya. Ya memang begitu, harus kita masih ngurus izin ekspor. Jangan pakai nama orang lain. Oke. Kalau Bapak tidak mau repot ngurus izin ekspor, ya udah Bapak jual barangnya kepada si eksportir, nanti dia yang ekspor barang itu. Gitu. Jadi harus barangnya jelas gitu ya. Jangan kita yang ekspor, kita yang terima duit, tapi dokumennya orang lain yang ekspor, nggak boleh. Gitu Pak ya. Nah, jadi usahakan mulai sekarang dokumentasi harus rapi ya. Kalau kita yang ekspor ya udah pakai nama kita gitu. Kita ngurus izin ekspornya diurus gitu Pak ya. Nah, saya mau bantu Pak Dubstone. Bapak Hendri Awan 23. Masih lanjut terkait Natura. Tadi kan Koko bilang langsung jurnal ke beban gaji. Kalau misal sewanya invoice-nya ke PT 140 juta, ini sewa atau beli Pak ya? Kita sudah motong 4 ayat 2, gimana Kan pajak nggak bisa kena 2 kali. Oke, jawabannya tetap masuk sebagai Natura Pak ya. Jadi ini ada kesalahan persepsi orang berpikir bahwa ini double tax. Ini tidak double tax ya, tidak double tax. Ada videonya si Pak Faris Yustian tuh, coba nonton dari Pak Faris Yustian, dia menjelaskan dengan detail. Ini nggak double tax sebenarnya. Oke. Jadi ketika kita bayar kepada si pemilik apartemen, kan kita potong 10%. Siapakah yang bayar pajak? Yang bayar pajak dia, bukan kita ya. Bukan PT yang bayar pajak ya. Yang bayar tuh si dia, cuman kita potong. Oke? Kita transfer 90%. Ketika kita kasih gaji kepada si pegawai ini, maka pegawai ini terima PPh 21 kan? Kita potong nggak? Kita potong lagi. Gitu, kita potong. Bukan kita yang tanggung. Gitu Pak ya. Jadi tidak double tax sebenarnya. Ini dua objek yang berbeda, dua subjek yang berbeda. Gitu. Nah, itu sih Pak. Jadi sudah clear ini tidak double tax. Nah, kalau Bapak mau menghindari hal seperti ini, mau dihindari, gampang. Untuk kedepannya, Bapak transfer langsung kepada si pegawai, biar pegawai yang bayar kepada si properti.
atau apartemennya, kan beres. Kita potong PPh 21, dia tinggal ngurus sendiri deh sewanya, gitu Pak. Nah, dan invoice-nya jangan ke PT lagi, invoice-nya langsung ke si karyawan itu aja langsung. Gitu Pak ya, karena sudah nggak ada manfaat kan, sudah nggak ada guna untuk invoice ke PT sekarang, udah nggak ada guna. Langsung invoice ke si orang pribadi itu, nah kita bayar gaji ke dia, kita kasih bonus untuk sewa, nah kita potong PPh 21. Gitu Pak. Nah, saya pengetahuan tuh Pak Hendrik kapan. Bapak PIN 168, kok mau tanya, toko jual barang ke PKP, ada biaya pengiriman, dan PKP akan potong PPh atas biaya kirim barang. Biasanya berapa persen yang dipotong? Biasanya 2% Bu, ya Pak. Biasanya 2% sih, kalau PPh 23 kan ini. PPh 23 atas biaya kirim biasanya 2%. Gitu sih. Nah, saya mau bantu Pak atau Ibu PIN 168. Ibu Susanti Serenity, sanksi apa aja yang dikenakan dari DJP kalau ada penerbitan NPWP dan PKP jabatan? Kalau NPWP sih nggak ada sanksi, cuman kan kita mesti lapor SPP tahunan jadinya kan, jadi mesti lapor SPP tahunan. Nah, kalau PKP jabatan terbit, maka kita harus segera mengurus apa namanya, password aktivasi lah, kode aktivasi lah, sertifikat digital lah, kemudian aplikasi e-faktur lah. Nah, kita mesti daftar itu semua, kemudian kita mesti mulai melaporkan PPN. Oke, PPN bulanan. Nah, PPN itu punya sifat wajib dilapor walaupun nihil. Nah, itu cilaka tuh. Ya, orang mesti lapor terus tiap bulan walaupun nol. Kalau dia nggak lapor, kena denda 500.000 satu bulan. Jadi kalau setahun 6 juta tuh, gara-gara nggak lapor PPN-nya. Nah, itu yang jadi cilaka. Sehingga, tetapi kan ada PMK 148 kalau nggak salah ya. Ada PMK 147 atau 148 atau 146 gitu ya, tahun 2017, di mana orang yang tidak lapor PPN selama 3 bulan berturut-turut, itu PPN-nya PKP bisa dicabut lagi oleh si KPP. Nah, itu yang mau gue pakai nanti ya. Kalau gugatan gue gagal, gue mau pakai pasal itu, PMK itu. Jadi, kita nggak usah lapor. Kita nggak usah lapor setelah 3 bulan, 4 bulan, ya harusnya lu boleh dong menerapkan PMK itu, cabut PKP-nya lagi. Gitu. Jadi, ya begitu deh. Kalau PKP jabatan, kalau ketemu oknum sewenang-wenang, bagaimana kita? Ya udah, kita mesti tempuh yang bisa kita tempuh ya. Nah, semua teman tuh Bu Susanti. Bapak MMS Balikpapan, kawan izin tanya, kalau bikin PTP harus punya NPWP ya? Jawabannya iya. Kalau istri nggak punya NPWP, mau bikin PTP gimana ya? Jawabannya bikin dulu NPWP-nya. Dan kalau ada karyawan, apa wajib punya NPWP juga? Karyawan tidak wajib ya. Karyawan kalau dia punya NPWP kita potong seperti biasa, PPh 21. Kalau dia tidak punya NPWP, maka kita potong PPh 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal. Oke, yang mesti kita potong 1 juta, kita jadi potong 1,2 juta gitu loh. Kalau dia tidak punya NPWP. Gitu doang sih kalau karyawan. Ya, tetapi kalau untuk bikin PTP itu wajib dong punya NPWP si direkturnya wajib ya. Semua teman tuh Pak MMS Balikpapan. Bapak atau Ibu Kristal 280318. Kok ceritain pengalaman dulu USKPA dibanding brevet berapa kali lipat sulitnya? Gini ya, karena saya ini orang bego ya. Saya ini orang bego, jadi saya 3 kali ngulang. Jadi USKP itu maksimal 3 kali ngulang ya. Jadi ujian sekali, ngulang ke 1, ngulang kedua, ngulang ketiga. Kalau ngulang ketiga lu tidak lulus, maka lu mesti ulang dari awal semuanya. Gitu. Jadi USKP kan ada 6 subjek ya kalau nggak salah, ada 6 subjek. Kalau nggak lulus 2, nanti 2 ini ngulang, yang 4 lulus gitu. Nanti ujian yang remedi yang kedua ini lulus nih 1. Nah, 1 ini doang yang ngulang lagi gitu. Jadi maksimal 3 kali ngulang. Nah, karena saya ini orangnya malas, orangnya kurang pinter ya, makanya saya sampai 3 kali ngulang. Nah, ketiga kalinya baru saya lulus. Ya, untung lulus ya. Gitu ya. Apakah sulit? Sebenarnya nggak sulit. Sebenarnya nggak sulit ya. Cuman mungkin ada banyak pertanyaan jebakan dan sebagainya ya, yang sifatnya terlalu konsep ya, terlalu teknis. Kita mungkin nggak paham gitu, jadi nggak lulus gitu ya. Tapi teman saya yang lulus banyak kok, yang lulus 1 kali juga banyak ya. Teman saya punya saudara lulus 1 kali doang ya. Cuman saya aja yang bego gitu ya. Nah, kalau ibu ya coba aja. Kan ada bukunya kan, ada buku apa namanya USKP review, tinggal belajar. Ada juga orang yang mengadakan apa namanya itu kursus untuk persiapan USKP. Itu juga ada. Gitu ya, silakan ikut aja ke Google banyak kok. Gitu ya. Supaya dibantu dipersiapkan gitu ya.
Tapi bukan bocoran soal ya, enggak. Semoga teman tuh Mbak Kristal. Bapak DNR nih, kok kalau faktur PPN tidak dapat mengganti pengkreditan karena keterangan sudah diganti, tapi setelah dikonfirmasi ke lawan transaksinya tidak ada mengganti faktur pajaknya. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin ya. Eh, eh, nggak mungkin lah. Jadi kalau faktur itu berganti, pasti pihak sana mengganti gitu ya. Kalau di kita nggak diganti, ya di sana nggak ganti juga gitu sih. Nah, saya kurang paham detailnya bagaimana kasusnya. Coba Ibu cek lagi Bu. Kalau memang ini betul-betul runyam gitu ya, bingung ya udah batalin aja. Suruh customer sana batalin, kemudian bikin faktur baru. Gitu aja. Kalau memang sudah betul-betul nggak ada solusi, ya udah batalkan fakturnya, bikin faktur baru aja, terpaksa gitu ya. Nah, nah, semua teman tuh Pak DNRSNY. Bapak Cindraka, apakah tim penyuluh akan lapor keadaan kita ke AR, Pak? Jawaban saya tidak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini ketakutan yang berlebihan. Ini adalah ketakutan yang berlebihan. Orang tuh saking ketakutannya ke kantor pajak sampai dikit-dikit curiga gitu. Dikit-dikit curiga. Gue ngomong sama penyuluh nanti udah lapor nggak ke AR ya? Enggak, mereka ini orang sibuk, Pak. Mereka ini orang sibuk, nggak akan sampai gitu-gituan. Nggak akan begituan. Jadi jarang-jarang WP tuh dicelakain dengan sengaja tuh jarang-jarang. Ya kayak gue kemarin kan, itu jarang terjadi ya. Enggak, penyuluh juga orang sibuk. Lu datang nih, ngobrol-ngobrol. Nanti 10 menit lagi sudah ganti orang. Dia sudah lepas yang kemarin, yang tadi udah lepas gitu loh. Dia nggak akan lapor ke AR. Lagi pula dia nggak tahu AR kita siapa kok. Kita kan nggak datang, kita nggak usah bilang kita ini AR-nya siapa, nggak perlu. Kita nggak perlu kasih tahu MPP kita juga, nggak perlu. Kita boleh datang sebagai anonim kok, boleh. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita nggak mau ya udah nggak usah kasih tahu nama kita. Kita bilang aja kita mau diskusi aja, mau apa tanya jawab gitu ya. Nggak usah kasih identitas MPP kita gitu sih kalau takut ya. Tetapi saya yakin tidak akan pernah terjadi penyuluh kasih data kita ke AR atau sebaliknya juga nggak akan terjadi ya. Mereka orang sibuk nggak akan melakukan hal seperti itu ya. Sama teman tuh Pak Cindra. Bapak Sugeng Pur, kok tahun depan, apakah mutasi rekening bisa dicek orang pajak? Jawabannya adalah, jangankan tahun depan, dari sekarang, dari kemarin-kemarin, dari PPS, sudah data kita tuh sudah ada di pajak, gitu ya, data rekening. Terus yang kita laporkan di SPT itu saldo rekening per 31 Desember, iya, betul ya. Jadi, yang kita laporkan di SPT tahunan pribadi kita adalah saldo akhir per 31 Desember. Itu kita laporkan ya. Nah, mutasi banknya kita tidak laporkan gitu. Tetapi apakah mutasi ini ketahuan sama pajak? Tahu mereka, tahu ya. Tahu ya. Oke. Nah, Pak Sugeng, semua teman tuh Pak Sugeng. Bapak Dede Yes. Kok CV saya kan baru tahu tentang peraturan 4 tahun berganti perhitungan. Jadi sejauh ini yang dibayarkan itu perhitungan 0,5%. Apakah nggak apa-apa kok? Apakah bisa dikreditkan kok? Boleh kok, bukan dikreditkan ya, Ibu boleh PBK. Jadi kalau di tahun kelima, Ibu sudah terlanjur bayar 0,5%, nah kan ini salah nih. Ibu boleh PBK, pemindah bukuan namanya ya. Tinggal di PBK kan ke PPh 29 aja langsung dibuang ke PPh 29 SPD tahunan. Gitu Bu, bisa kok, bisa. Ngomong ke AR aja, ngomong ke AR supaya clear gitu ya. Jadi semua sudah dibayar ini, mau di PBK menjadi PPh 29. Gitu Bu, nggak masalah. Nah, saya mau teman tuh Pak, Ibu, Dede, yes. Bapak Putri NR, kawan mau tanya, kalau penandatanganan e-Bupot unifikasi yang harusnya diklik wakil wajib pajak pengurus, tetapi keklik kuasa, bagaimana cara untuk merubah menjadi wakil wajib pajak pengurus? Waduh, gimana ya? Coba-coba aja Bu ya, saya juga nggak pernah sih ya. Saya juga nggak pernah sih. Coba-coba aja, kalau emang nggak bisa ya udah dibatalin. Kalau emang nggak bisa dibatalkan aja, bikin bukti potong yang baru. Gitu sih, paling begitu Bu ya. Nah, belum pernah sih saya begitu. Nah, coba-coba aja Pak. Nah, sama teman tuh Pak Putri, Ibu Putri. Ibu Tirza Kezia, kok mau tanya, kalau pembuatan faktur pajak yang tidak lengkap, karena itu penjualan retail, apakah bisa menimbulkan sanksi nantinya? Jika iya, apakah sebaiknya pembetulan SPT PPN massal dan diinput ke bagi digunggung aja ya?
Jadi gini Bu, yang retail itu boleh digunggung, boleh nggak digunggung ya. Boleh digunggung, boleh juga nggak digunggung. Tidak harus langsung digunggung, tidak harus. Kalau Ibu sudah terlanjur bikin faktur pajaknya, ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Gitu ya. Kalau Ibu mau pembetulan boleh. Mau pembetulan, Ibu batalkan fakturnya, kemudian masukkan ke gunggungan gitu kan. Jadi tinggal dibatalkan faktur itu, kemudian masukkan ke gunggungannya. Nggak ada masalah. Boleh aja sih. Kan tidak ada penambahan pajak kan? Tidak ada penambahan pajak, jadi nggak ada masalah. Gitu sih. Nggak apa-apa sih. Nah, selamat bantu Bu Terja Kezia. Bapak Henry Awan, kok mau tanya, logika berpikir mengenai 3M itu gimana ya? Misalnya, PT yang bergerak di bidang manufaktur, pakai jasa audit laporan keuangan, lalu PPN-nya dikreditkan. Oke. Terus? Oke, terpotong Pak. Oke. Ya, memang begitu sih. Memang banyak pemeriksa pajak yang tidak mau mengkreditkan PPN masukan atas ini ya, atas auditor. Kalau saya sih saya perjuangkan sih. Kalau saya perjuangkan sih. Ya kalau kan ke auditor itu kan peraturan pajak ya. Audit itu peraturan pajak. Jadi kalau kami tidak diaudit, maka kita melanggar peraturan. Artinya kan berhubungan dengan 3M dong. Kalau nggak ada audit, kami jadi nggak bisa dagang gitu, nggak bisa usaha karena nanti akan jadi masalah. Gitu sih. Kalau saya sih berargumen seperti itu ya. Jadi seharusnya bisa dikreditkan sih. Cuman ya memang kasus banyak sih pemeriksa pajak mengkoreksi ini karena menurutnya tidak 3M menurut dia ya. Kalau saya sih saya perjuangkan. Gitu sih. Nah, semangat bantu Pak Hendrik Awan. Ibu Ana, kalau tidak ada MPP bagaimana kok? Tadi mengenai Bu Ana itu yang ini ya, yang punya rumah ya. Nah, kalau tidak punya MPP, maka tidak ada kewajiban bayar ataupun lapor pajak. Oke? Tetapi berhubung dia sudah punya aset, punya properti, punya rumah, kalau nilainya cukup bernilai gitu ya, mungkin berapa ratus juta atau mungkin miliaran, sebaiknya segera bikin MPP dan laporkan rumah tersebut. Karena nanti bisa tiba-tiba muncul tuh MPP tuh. Karena kan dia punya rumah tapi nggak punya MPP ya. Nanti bisa tiba-tiba dapat MPP jabatan gitu. Jadi kalau memang sudah punya properti, sudah punya harta, alangkah baiknya mulai bikin NPWP dan lapor pajaknya. Gitu. Lapor doang sih. Kalau pajak kan tergantung penghasilannya. Nah, itu Bu. Saya mau teman-teman tuh Bu Ana. Ibu Meli Halim. Malam kawan, malam Bu Meli. Saya punya bukti potong kupon obligasi. Nomor MPP yang belakang tidak sama. Yang harusnya 124.000 dicantumkan 122.000. Gimana ya? Oke. Yang pertama adalah hubungi pihak penerbit obligasinya, mungkin ke bank atau pihak ke mana ya kalau obligasi ya. Coba ngomong ke banknya dulu deh atau ke penyalur obligasinya, bilang ini salah nih MPP-nya, bisa diperbaiki nggak? Oke. Yang kemungkinan kedua adalah memang itu sudah betul. Jadi kemungkinan KPP-nya ganti. Kan 3 angka yang ini kan adalah kode KPP kan? 124.000, maka yang 3 angka ini adalah kode KPP. Nah, kemungkinan besar KPP ganti. Nah, gara-gara KPP-nya ganti, sehingga kode KPP berubah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Ibu sudah betul, nggak ada masalah. Berarti sudah benar ya. Cuman perubahan kode KPP doang. Oke? Jadi kemungkinan pertama memang salah, konfirmasi langsung ke pihak penerbit obligasi. Kemungkinan kedua adalah itu sudah betul karena kode KPP-nya berubah. Kadang-kadang KPP pindah, KPP-nya melebur, 2 KPP gitu ya. Nah, kemungkinan ketiga nggak ada masalah juga sih. Jadi kalaupun anyway ternyata ini salah, nanti orang pajak bilang salah, Ibu nggak usah khawatir. Kan kita pegang bukti-bukti potong. Kita pegang bukti potong asli kok. Oke, ini bukti potong, ada nama saya di sini, kemudian ada nomor MPP salah, bukan salah saya, salahnya si penerbit obligasi, salahnya negara ini bahkan. Kalau ini SBN negara yang salah, gitu kan. Jadi nggak ada masalah, nggak usah khawatir sih, Bu. Yang penting kita pegang bukti potongnya, di situ ada nama kita, gitu ya. Jadi bukan kita yang salah, gitu sih. Nggak masalah sih, Bu, nggak apa-apa sih. Kalau Bu berniat baik, punya waktu, ya udah konfirmasi ke pihak obligasinya. Itu tolong diubah dong, gitu. Semoga teman tuh Bu Meli Halim. Bapak Cutlen SP. Oh, bedanya SP2DK dan SP2 apa ya? SP2DK kan hanya bersifat untuk mengklarifikasi. Kalau SP2 itu sifatnya adalah pemeriksaan. Oke? SP2DK hasilnya adalah kesepakatan, deal, atau kesepakatan mau bagaimana. Oke? SP2 hasilnya adalah sebuah produk hukum yang namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak ya, yang mana kita harus bayar pajaknya. Kalau nggak bayar, kita ditagih terus. Ya, kalau SP2DK kita tidak deal,
di mana orang pajak masih berpendapat berbeda, ya udah kita cuekin aja, nggak ada masalah. Ya, tidak ada produk hukum, tidak ada kekuatan hukum di dalam SP2DK. Sedangkan SP2 ada kekuatan hukum di situ. Kalau sudah ditentukan hasil pemeriksaan, sudah terbit SKP-nya, dan ditentukan kita kurang bayar pajak, nah kemudian kita nggak mau bayar, nah itu akan dilanjut tuh, akan berlanjut, bisa jadi penyitaan lah, bisa jadi macam-macam. Gitu sih. Jadi SP2DK sebisa mungkin kita selesaikan masalah tuh di SP2DK gitu. Cuman kadang-kadang kalau ketemu oknum, kemudian kita juga nggak mau ngalah, ya udah kita naik ke pemeriksaan. Ya nggak apa-apa juga, itu memang kewenangannya DJP gitu ya. Gitu Pak. Nah semua teman tuh Pak Katlin SP. Bapak Ruf Maulana, kok buka kelas persiapan USKP nggak ya? Enggak sih, enggak. Sudah ada teman-teman lain ya. Saya nggak ngurusin USKP, saya ngurusin kelas konsultan pajak pinter. Nah, boleh ke program kpp.com. Nah, semua teman tuh Pak Ruf Maulana. Bapak Ibu Nita Yunita 007. Kok kalau perusahaan mengundang narasumber dari luar negeri dan dia melampirkan paspor, apakah langsung kena PPh 26 20%? Jawabannya iya. Setahu saya iya, Bu. Kecuali dia mau mengurus yang namanya tax treaty ya. Dia mau mengurus dokumen tax treaty, silakan diurus. Maka tinggal kita lihat tarif sesuai dengan tax treaty. Kalau dia nggak mau repot, kita potong 20%. Beres, PP 26. Nanti bukti potong itu bisa dia bawa ke luar negeri, nanti bisa dikurangin di sana sebagai pengurang PPh dia di negeri sana. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, semua teman tuh Bu Nita. Oke, lanjut. Bapak Niluh Putu Apriyanti Kemara. Pak, saya satu MPP dengan istri. Istri dan saya sama-sama kerja di 2 tempat yang berbeda. Kawin anak 3. Jadi PTKP saya nanti KI3. Betul Pak, KI3. Dan Bapak perlu mengklik satu bagian yang namanya PH atau MT ya, pisah harta atau memilih terpisah. Nah, oh sorry Pak, istri nggak punya MPWP ya? Kalau istri tidak punya MPWP, maka status Bapak tetap K-3, tidak pakai I. Ya. Kalau istri tidak punya MPWP, maka tidak perlu KI, cukup K3 saja. Nanti penghasilannya si istri akan dimasukkan sebagai penghasilan final. Oke, di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Gitu Pak. Tinggal masukin sana sebagai penghasilan final dan tidak perlu digabung penghasilannya ya, karena kita istri tidak punya MPWP ya. Kecuali kalau istri punya MPWP. Kalau istri punya MPWP, maka terjadilah ini, K-I-3, maka penghasilan digabung dulu, kemudian dihitung pajaknya, kemudian dipecah proporsional. Itu kalau istri punya MPWP. Nah, kalau Bapak itu istri tidak punya MPWP, maka penghasilan si istri tinggal dilapor sebagai penghasilan final. Gitu Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Putu. Bapak Dani Hendra 391. Malam kawan, malam Pak Dani. Laporan SPT Badan 2020 bayar tahunan. Lah, kalau cicilannya dibayar dimulai per Mei 21. Gimana? Tidak sih, per Januari sih. Per Januari sih. Oke. Jadi banyak orang bertanya, kalau dia lapor SPT tahunan di April, apakah dia bayar PP 25 itu mulai masa April atau dari Januari? Kalau saya lebih cenderung mulai Januari. Gitu. Karena apa? Karena kan dibagi 12 kan, bukan dibagi 8. Gitu ya, bagi 12 jadi Januari sudah harus bayar. Nah, berhubung Januari belum ada SPT tahunan, maka angka Januari sama dengan angka Desember. Gitu. Nah, gimana kalau Desember itu masih PPh final sehingga di Januari belum ada angka? Nah, kalau saya lebih cenderung ketika April ketahuan angkanya, langsung saya suruh mundur lapor ke Januari. Kalau saya cenderungnya gitu. Tetapi ada teman-teman konsultan yang bilang, oh enggak, lapor PP 25 itu harus dibayar setelah SPT tahunan jadi. Jadi masa April baru mulai bayar. Ya boleh-boleh aja sih. Nanti kalau AR-nya kirim STP ya udah kita bayar STP Januari ke Maret. Kalau AR-nya nggak ngeh, ya udah biarin aja. Gitu sih. Nah, semangat teman tuh Pak Dani Hendra. Ibu Dea iya. Ujian USKPA gratis gimana tuh kok? Nah, Ibu tinggal masuk ke website yang namanya KP3SKP
.or.id. Nah, di sana ada pengumumannya. Jadi tanggal 9 November untuk yang pendaftaran ulang, tanggal 11 November untuk yang pendaftaran orang baru. Oke, tetapi kuotanya sangat-sangat pelit ya, sangat-sangat sedikit karena ini masih pilot project ya, masih yang pertama kali. Silakan diikutin jam 1 pagi atau jam 12 pagi, subuh-subuh langsung daftar ya. Kalau mau ya. Gitu ya. USKP A aja ya, hanya A. Yang B dan C kita masih nunggu kabar. Kalau ini sukses ya, dia akan lanjut ya ke B dan C. Gitu, Bu. Semangat bantu, Bu Dea. Ya. Bapak Endang Alba, kok mau tanya, jika faktur pajak menggunakan KTP pribadi dengan penjualan dalam setahun, bisa 1M, itu bisa atau tidak ya, kok? Jawabannya bisa-bisa aja, nggak ada masalah ya. Nah, nggak masalah sih. 1M, mau 2M juga nggak apa-apa. Kalau pakai KTP pribadi, yang penting ada nomor NIK, ada nama KTP-nya. Gitu sih. Jadi kan tidak fiktif. Gitu ya. Kan NPWP boleh ganti dengan KTP, boleh. Nggak ada masalah. Nah, semua teman tuh Pak Endang. Ibu Dede Yais, kok mau tanya lagi? Apakah benar PPh umum CV yang sudah 4 tahun itu perhitungannya ada hubungannya dengan K anak 3 atau TK atau TK2 anak ko? Jawabannya tidak ada hubungan karena yang TK-TK itu adalah untuk orang pribadi. Sedangkan CV ini beda, Bu ya. CV kan pakai pembukuan. Nah, CV itu pakai pembukuan, nanti laba bersihnya berapa dikalikan dengan tarif PPh badan. Tarif PPh badan itu yang 22% atau 11% ya, sesuai dengan tarif pasal 31E. Nah, nanti butuh banyak cek Google, apa artinya pasal 31E, kenapa 22%, kenapa 11%. Nah, sedangkan yang kawin, tidak kawin, itu adalah orang pribadi. Itu bukan CV, bukan PT. Itu hanya orang pribadi, beda kasus. Gitu, Bu. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, saya mau teman tuh, Pak, Bu Dede Yais. Ibu Susanti Serenity, kok kalau ulang USKP per subjek bisa 3 kali ulang ya? Betul Bu, bisa 3 kali ngulang ya, maksimal 3 kali. Ulangan yang ketiga harus sudah lulus semua. Kalau ulangan ketiga masih ada satu yang nggak lulus, maka batal semuanya. Dia mesti mulai dari awal lagi. Gitu sih Bu. Nah, saya ngulang 3 kali itu. Nah, oke. Semoga teman-teman Bu Susanti. Ayo Bu, bergabung Bu. Mari rame-rame kan konsultan pajak ya. Ini masih bisnis yang sangat potensial. Bapak Tio 1047 bimbel USKP. Iya, ada banyak bimbel USKP, tinggal buka di Google ada banyak sekali. Oke Pak Tio, semoga terbantu. Bapak It's Me Mama Joko. Jika ada usaha pribadi, penjualannya mobil. Tapi mobilnya dijual lagi. Tapi sama orang dealer, pas beli mobil diterbitkan faktur pajak atas nama saya. Tapi di SPT tahunan saya nggak lapor. Solusi kalau diperiksa gimana kok? Jadi kita nggak usah khawatir Pak, kita nggak usah khawatir. Barang yang bukan milik kita, walaupun namanya yang masih nama kita nggak usah akuin. Oke? Barang yang memang milik kita, walaupun masih nama orang lain, tetap harus kita akuin. Gitu Pak ya. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya, bukan ikuti dokumen. Tidak ya. Nah, sekarang kalau ada mobil, namanya nama saya, tetapi bukan milik saya, sehingga saya nggak laporkan, ya kan? Tiba-tiba orang pajak panggil gua, Pak Awan, kami menemukan sebuah mobil nama Bapak, kenapa nggak dilaporkan di SPT tahunan? Oke, saya tinggal bikin surat pernyataan, menyatakan bahwa mobil itu bukan punya saya, gitu ya. Makanya saya tidak lapor di SPT tahunan. Jika DJP menemukan mobil itu, silakan disita diambil untuk negara. Selesai. Gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Barang yang bukan milik kita, kalaupun nama kita nggak usah pusing. Kalau DJP menemukan, silakan diambil disita untuk negara aja. Kan bukan barang kita, nggak usah pusing. Ya, nah. Semua terbantu, Bu. It's me, Pak Mama Jo. Bapak Di Zonzu. Fasilitas mobil mewah untuk karyawan, bukan pemegang saham, dan gaji di bawah 100 juta. Apakah dianggap sebagai natura dan menjadi komponen PPh 21? Oke, jawabannya adalah itu natura, boleh dibebankan, tetapi bukan komponen PPh 21. Itu Pak ya. Nah, karena kan dia tidak memenuhi itu kan. Nah, maka dia adalah natura, iya, boleh dibebankan, iya, dan dia bukan komponen PPh 21. Ya, karena dia tidak memenuhi yang itu. Iya, gitu sih. Cuman orang pajak pasti bertanya, apa iya mobil mewah kepada karyawan yang gaji di bawah 100 juta? Gitu sih. Nanti bisa ribut sama AR. Ya, kalau emang begitu faktanya nggak apa-apa, Pak. Nah, semoga terbantu, Pak di Zonhu. Bapak Krisadi Mulya. Malam, Pak. Malam, Pak. Apa artinya pre-populated SPT? Apa artinya tidak perlu bikin SPT lagi? Apa itu yang mesti dilaporkan? Jadi gini,
SPT tahunan, mau tahun depan, mau 10 tahun lagi, enggak 10 tahun ya, mungkin 2 tahun lagi, tetap harus lapor sendiri. Oke Pak ya, itu sudah clear, jangan sampai orang salah persepsi, oh gue nggak usah lapor SPT nih, nanti otomatis. Enggak ya. SPT tetap harus dilaporkan secara manual oleh kita, oke? Nah, yang dimaksud dengan pre-populated itu adalah kalau DJP memiliki data bahwa kita ini ada bukti potong, seperti PPh 21, PPh 22, 23, 4 ayat 2, dan lain-lainnya, bukti potong itu akan langsung terlihat di SPT kita ketika kita mendownload e-form-nya. Gitu ya. Ketika kita mendownload e-form dari sistem pajak, akan langsung terisi bagian-bagian yang memang sudah ada data di pajak. Contohnya, deposito. Kita punya deposito nih, ada bukti potong dong. Nah, bukti potong itu langsung muncul di SPT kita. Kita nggak usah isi manual lagi. Gitu. Atau kita ada penghasilan sewa. Penghasilan sewa ini sudah dipotong oleh perusahaan yang menyewa tanah kita atau rumah kita. Nah, barang ini, bukti potong ini, otomatis muncul di bagian penghasilan sewa di SPT tahunan kita. Gitu loh maksudnya pre-populated. Gitu. Tetapi kan butuh kita untuk memverifikasi ini dong. Butuh kita untuk memverifikasi, oh ini sewa betul nih, ini bukti potong ini betul nih, ini betul nih. Nanti ini salah nih. Kan kadang-kadang orang bikin bukti potong tapi salah kan, kadang-kadang gitu kan. Nah, kita centang, kita buang gitu. Jadi tetap dibutuhkan kita sebagai manual untuk memverifikasi kemudian melaporkan SPT itu. Gitu. Menurut saya sih malah makin ribet ya. Malah makin ribet, konsultan malah makin dibutuhkan. Gitu ya. Jadi konsultan malah makin diperlukan gara-gara hal seperti ini. Karena gini, sangat-sangat rentan data ini tuh tidak jelas dan tidak clear dan tidak rinci, sangat-sangat rentan ya. Tiba-tiba muncul nih ada penghasilan deposito 35 juta. Ini apaan? Bunga bank apa? SBN apa? Kan kita nggak tahu. Nah, kalau nggak ada rincian malah cilaka, malah orang repot, malah bingung gitu sih. Ya, seperti itulah, Pak. Tetapi kan negara mau memperbaiki diri kan, negara mau lebih baik, itu sih intinya. Mau membantu kita lah gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Krisan Mulja. Ibu Susanti Serenity, kalau mau ulang USKP, bisa di tahun yang sama nggak ya? Bisa Bu, bisa. Jadi sekarang November nih, Ibu bikin baru kan? Tiba-tiba dari 6 subjek mungkin gagal 3 gitu ya, gagal 3. Yang 3 ini boleh diulang langsung di USKP berikutnya. Gitu ya. USKP berikutnya kadang-kadang mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi ya. Mungkin di bulan April atau bulan Maret. Nah, akan ada lagi, langsung daftar lagi untuk ujian ulang untuk yang 3 subjek itu doang. Gitu ya. Nah, saya mengatakan itu Bu Susanti. Bapak De Kruger 22, Ko Awan. Jika badan CV baru berdiri 2020, kapan mulai angsur 2025? Oke. 4 tahun ya, 2020, 21, 22, 23. Nah, maka mulai Januari 2024 nih, 2 bulan lagi nih, dia sudah mulai menggunakan PPh umum. Oke, PPh umum ya, tidak pakai PPh final. Nah, tetapi PPh 25-nya itu belum dibayar. Ya, PPh 25 itu dibayar di tahun kedua. Di Januari 2025 nanti dia baru bayar. Kenapa begitu? Karena untuk tahun pertama belum ada acuan. PPh 25 itu kan berasal dari PPh tahun lalu dibagi 12. Kan gitu. Nah, tahun pertama belum ada acuannya sehingga dia tidak bisa bayar tidak bisa bayar untuk tahun pertama. Nah, mulai tahun kedua dia pakai PPh umum, barulah mulai ada PPh 25-nya. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan masuk ya. Nah, semoga teman-teman tuh Pak De Kruger. Ibu MMS Balikpapan. Kalau gaji di bawah PTKP, berarti tidak ada potongan ya ke Awan. Betul Bu, tidak ada potongan BPJS 1. Dan kalau nggak ada potongan, apa perlu lapor ke Awan? Tetap perlu ya. Di perusahaan tetap perlu lapor di bulan Desember. Jadi di perusahaan, walaupun dia tidak memotong, tapi untuk semua karyawannya tetap harus diterbitkan bukti potong A1 setiap 1 tahun 1 kali di masa Desember. Oke. Nah, untuk si karyawan, kalau dia tidak punya NPWP ya nggak usah lapor. Tapi kalau dia punya NPWP, maka dia perlu laporkan, gitu ya. Walaupun isinya nihil, nggak apa-apa, dia isi aja nihil, tetapi harus dilaporkan, gitu ya. Kalau punya NPWP. Nah, saya mau ngatakan tuh Bu MMS Balikpapan. Bapak Dendi Brekcem. Malam Pak Dendi. Mau tanya, kalau pajak final untuk UMKM 7 tahun sudah habis, saya pindahkan ke CV atau PTP, apakah bisa dapat 0,5% lagi? Jawabannya bisa, ya Pak ya. Dan untuk MPP yang perorangan saya bayarnya bagaimana? MPP perorangan bayarnya langsung stop aja Pak. Jadi kalau nanti nih bulan Desember 2024, Bapak ganti PTP atau CV, maka usahakan dipindah. Nah, usaha dipindah, maka yang orang pribadi langsung berhenti bayar.
Oke, nanti orang pribadi ini dapat duit dari mana? Akan dapat duit dari prive atau dividen dari CV atau PTP itu. Gitu, Pak ya. Atau makan gaji dari PT juga bisa. Gitu, Pak. Ya, jadi selanjutnya tinggal si PT atau si CV yang akan lanjutkan bayar 0,5%. Gitu. Bisa dapat 4 tahun lagi. Semangat teman tuh, Pak Dendi. Pak De Kruger, jika Badan CV UMKM berdiri 2020, kapan mulai angsuran 2020 PPdb 5? Tadi sudah ya, Pak ya? Tadi sudah kan, Pak De Kruger? Oke, sudah ya. Nah, Bapak Eko Hidayat, kalau satu kartu keluarga, bisa pakai PP23 semua nggak ya? Jawabannya bisa, tetapi kalau suami istri gabungan, Pak ya. Suami istri itu gabungan, jadi 2,4, 2,4 gitu. Misal orang tua, anak-anak juga punya usaha dan pakai PP23. Anak boleh, dengan jenis usaha yang sama, boleh ya. Jadi kalau anak dengan bapak itu sudah beda jalur gitu. Tetapi kalau suami istri itu satu kesatuan ya, suami istri tetap omsetnya gabungan, bukan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau di sini 2,4 M, di sini 2,4 M. Kalau di sini 4 M, di sini cuma dapat 0,8 M gitu Pak ya. Jadi suami istri gabungan. Tetapi kalau anak boleh sendiri, dia bisa sendiri walaupun satu kakak, nggak masalah. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Ko Hidayat. Bapak Eka Putra 29. Pada saat ini dikenal dua surat, yaitu SP2DK dan SP2 yang secara hukum perlu pencerahan. Pencerahan hendaknya berdasarkan pada satu, argumen hukum yang benar, jujur, adil, dan wajar. Betul Pak Eka, setuju ya, setuju. Cuman kalau ketemu oknum kita mau apa? Dia merasa punya kewenangan, dia merasa arogan, suka-suka dia aja gitu ya. Kita nggak bisa marah-marah, hanya bisa memviralkan atau kita maju ke pengadilan gitu ya. Nah, itu Pak Eka, semangat teman-teman Pak Eka. Bapak Wendy, malam kok. Malam Pak Wendy, kalau usaha bimbel dan daycare, apakah boleh pakai UMKM 0,5%? Ini orang pribadi. Orang pribadi punya bimbel. Oke, kalau dia tidak punya karyawan, maka ini akan jadi jasa biasa yang pakai PPh progresif. Tetapi kalau dia punya karyawan, dia boleh ngaku sebagai usaha sehingga jadi 0,5%. Gitu Pak ya. Jadi kalau dia sendiri yang bimbel, dia sendiri yang ngajar, ini pekerja bebas namanya. Tetapi kalau dia pakai karyawan, dia gaji karyawannya yang kerja gitu ya. Nah, maka ini jadi usaha. Nah, kalau usaha boleh nih 0,5%. Gitu sih, Pak. Kalau ya diusahakan aja, dibikin aja jadi usaha ya. Nah, saya mau bantu Pak Wendy. Bapak Cindraka, biasanya tim penyuluh bertanya NPWP kita. Kalau diminta, bagaimana apa kita kasih? Nah, Bapak bilang gini, mohon maaf nih Pak penyuluh, saya ini ada kekhawatiran nanti NPWP saya tersebar kemana-mana. Oke, NPWP saya ini hanya boleh diketahui oleh AR-nya saya. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf, bolehkah saya konsultasi, diskusi tanpa kasih NPWP? Kalau nggak boleh, saya pulang. Gitu Pak ya. Saya yakin boleh lah. Kalau penyuluhnya orang benar, pasti boleh lah. Memang dia digaji buat konsultasi kok. Gitu ya. Ketika saya lapor SPT tahunan, petugas foto SPT saya untuk apa ya dia foto? Ya untuk dokumentasi doang. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang gini, penyuluh kan bukan dewa ya, kan dia nggak paham kadang-kadang kan. Dia foto dulu, dia bawa dalam kantor, dia diskusi sama temannya, diskusi, lalu dia pulang, dia keluar, oh begini loh aturannya gitu. Kadang-kadang gitu Pak. Jadi tidak ada niat buruk saya yakin deh. Penyuluh tuh nggak ada niat buruk untuk bagi-bagi foto. Data kita tuh nggak lah, nggak akan ke arah sana ya. Ya kadang-kadang gitu dia foto, nanti dia bawa ke dalam, dia diskusi sama seniornya gitu. Diskusi sama senior, nanti dia keluar lagi dikasih tahu apa yang benernya gimana. Gitu kan. Kan malu dong kalau dia bilang nggak ngerti kan, nggak enak kan. Gitu sih Pak. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau Bapak merasa concern, merasa khawatir, Bapak bilang, mohon maaf Pak penyuluh jangan difoto ya. Karena ini kan data privasi saya. Saya cuma konsultasi doang, hanya diskusi doang. Mohon data-data ini jangan diambil, jangan dilihat, jangan difoto supaya menjaga privasi saya gitu ya. Kasih dia tuh pasal 34 rahasia jabatannya, Undang-Undang KUHP pasal 34 ya. Setiap pejabat negara yang tidak berhak tidak boleh tahu isi data SPT saya, gitu ya. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Cindra. Bapak Eka Putra. Nah, tadi ini ya. Yang kedua, argumen operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. 3. Pemanfaatan celah hukum tentang fenomena yang belum diatur atau belum cukup diatur. Oke Pak, begitulah Pak Eka ya. Begitulah, thank you Pak Eka. Ibu Tirza Kezia, makasih kok sama-sama. Jadi nggak perlu pembetulan SPT PPN masa nggak apa-apa ya kok. Karena itu memang penjualan retail dan pembeli pasti nggak mau kasih KTP dan NPWP.
Iya sih Bu, nggak perlu sih. Nah, ke depannya Bu, kalau memang ini retail, ini end user, langsung digunggung saja Bu, tidak perlu buka faktur. Ya, digunggung aja semua, tidak usah buka faktur. Kalau memang ini retail dan end user ya, gitu Bu. Saya mengatakan itu Bu Tirza. Ibu Meli Halim kawan, yang gagal investasi PPS maksudnya mau bayar kekurangan, tetapi di layanan tidak muncul PPS PPH, cuma ada muncul PPS aja. Gimana ya? Sebenarnya awalnya ada, oleh kering pajak disuruh pilih pandu balik lagi terus hilang. Oke, ngomong ke AR aja Bu, minta ke AR, bilang saya gagal investasi, saya mau bayar dendanya nih. Nah, pakai kode billing apa ya? Gitu. Kalau perlu minta AR bantu bikinin kode billing. Gitu Bu ya. Jadi nggak ada masalah, tinggal bayar aja sih. Gitu sih Bu. Bilang ke AR aja, biar dibantu AR. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Tirza. Ibu Melia Halim ya. Oke. Ibu Novi Fedora. Kawan mau tanya, untuk peninjauan kembali setelah putusan MA, apakah masih boleh minta perpanjangan waktu? Saya belum pernah ke MA sih Bu. Belum pernah ke MA. Coba cek lagi ke aturannya Bu ya. Takutnya saya salah ya. Cek lagi ke aturannya, apakah boleh minta perpanjangan waktu. Coba cek lagi Bu ya, takut salah ya. Kan ini sensitif nih. Kalau udah lewat waktu jadi gagal ya. Coba cek lagi ke aturannya Bu. Kalau perlu datang ke MA langsung untuk diskusi dengan panitera di sana. Gitu ya, biar pasti. Sama teman-teman tuh Bu Novi. Bapak Sugengpur, kok usaha jasa apa yang bisa pakai skema PPh final 0,5%? Cenderung jasa-jasa yang bukan pekerja bebas. Contohnya bengkel. Nah, bengkel kalau dia punya pegawai-pegawai itu biasanya bisa pakai 0,5% final. Atau dia punya kursus bimbel tetapi bukan dia yang ngajar, ada orang yang ngajar. Nah, itu bisa pakai 0,5% karena kategori usaha. Gitu sih, Bu. Nah, kan ini masih mendekati dengan pekerja bebas ya, masih dekat-dekat dengan pekerja bebas ya, takutnya jadi masalah. Lebih baik dia bikin PTP. Bikin PTP, nah itu sudah pasti bisa 0,5%. Gitu ya kalau PTP. Nah, gitu sih Pak. Intinya sih kalau orang pribadi hindari pekerja bebas. Nah, pekerja bebas itu kayak apa? Pekerja bebas adalah orang yang profesional seperti konsultan pajak, pengacara, artis, dokter, gitu-gitu tuh. Yang punya lisensi kayak gitu tuh menjadi pekerja bebas. Nah, itu nggak bisa pakai 0,5%. Itu Pak ya. Sama teman-teman tuh Pak Sugeng. Bapak Tristan, WSKPA gratis. Betul, gratis, tetapi sangat-sangat pelit hanya untuk 800 orang saja di Jakarta. Ya, itu paling 10 menit habis ya. Jadi tanggal 9 November untuk peserta ngulang, 11 November untuk peserta baru ya. Nah, segera daftar jam 00.00 pagi hari ya. Kalau enggak nunggu pagi sudah pasti habis, sudah pasti ludes. Selamat bantu Pak Tristan. Ibu Tirza Kezia, kok berkaitan dengan ekspor, kalau kita jual kayu ke A, ada faktur pajaknya, kemudian si A minta tolong ke kita untuk mengeksporkan kayu tersebut, kita jual ke A. Kemudian A minta tolong kita eksporkan dan kita kenakan jasa ekspornya dan biaya ekspor jadi beban si A. Apakah itu ada sanksinya? Karena itu ilegal ya harusnya. Iya sih Bu, jangan deh, kalau bisa jangan deh. Jangan deh. Karena kan bukan kita yang ekspor kan, nggak bisa. Jangan deh risiko. Bilang aja, ibu berkilah aja. Oh ini konsultan pajak saya bilang nggak bisa, gitu ya. Jadi kita biar enak ngomongnya ya. Bukan kita nggak mau kan, konsultan saya bilang nggak bisa. Kalau dia masih ngotot, bilang aja, AR saya nggak bisa. Mau nggak saya kasih nomor HP AR saya ke Bapak? Nah, suruh dia ngomong sama AR kita. Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuh suka maksain begitu. Nggak bisa ya, kalau bisa jangan, dihindarilah. Kalau bukan kita ekspor, jangan kita yang bikin ekspor gitu. Kalau dia yang ekspor, ya dia ekspor gitu aja sih. Biar dia urus izin ekspor sendiri gitu sih Bu. Kecuali dia mau jual barang ke kita, baru kita ekspor itu masih boleh gitu. Tapi kalau cuman begitu jangan. Kalau bisa ya. Sama teman tuh Bu Tirza Kezia. Bapak Rizal Sukma 22. Ujian USKP free-nya gimana kok? Bapak tinggal masuk ke www.kp3skp.or.id ya. Ini adalah pilot project karena kan waktu itu USKP dipindahkan ke pengurusannya. Nah, sekarang ini pertama kali dia bangun, dia bikin USKP dari nol
dan ini gratis gitu ya. Tetapi sangat-sangat pelit ya, cuma ada 800 peserta di seluruh Jakarta. Kalau Medan cuma 100, kalau Surabaya cuma 150, dan Pasar cuma 150. Jadi itu 10 menit pertama pasti sudah habis ludes. Jadi daftarlah pagi-pagi hari kalau mau dapat ya. Nah, masuk ke www.kp3skp.or.id. Oke, Pak Rijal, semangat bantu Pak Rijal. Ibu Christine 5659. Malam kok, mau tanya malam, Bu. Saya dan suami beda NPWP. Kalau saya mau gabung dengan suami, apakah ada pemeriksaan dari KPP? Saya dan suami sebagai pegawai. Oke, yang dimaksud gabung kan Ibu mau cabut NPWP kan? Nah, kalau Ibu mengajukan permohonan pencabutan NPWP, maka otomatis akan terjadi pemeriksaan. Gitu sih, Bu. Itu sudah SOP, Bu ya. Sudah SOP standar, jadi pasti akan terjadi pemeriksaan kalau Ibu cabut NPWP. Nah, kalau Ibu merasa yakin nggak ada masalah, nggak apa-apa kok, cabut aja. Paling kan nanti 6 bulan pemeriksaan pasti selesai kok. Gitu sih, Bu. Nah, tapi kalau Ibu merasa ragu-ragu, wah, jangan deh. Gitu ya. Kayak pemeriksaan kan nanti bisa tiba-tiba muncul masalah baru. Gitu sih, Bu. Nah, semangat bantu Bu Christine. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, malam Pak Budi. Misal WP punya istri 2, untuk PTKP gimana? Setahu saya hanya boleh 1, Pak. Jadi setahu saya di Undang-Undang Pajak tidak mengenal poligami. Jadi walaupun dia punya 2 atau 3 istri, tetap kawinnya 1 ya, K1. Nah, anaknya dia boleh semua anak-anak dari 2 istri ini. Kalau kan maksimal 3 ya. Kalau istri 1 punya 2 anak, istri kedua 1 anak, ya boleh 3-3-nya. Karena kan 3-3-nya anak kandung dia. Gitu sih, Pak ya. Semangat bantu Pak Budi. Oke, teman-teman, ini sudah jam 9 malam ya, jadi saya akan tampung dulu pertanyaannya, saya tampung lagi kalau ada yang bertanya, akan saya jawab di video berikutnya. Saya bikin video khusus untuk menjawabnya teman-teman ya. Mohon maaf karena sudah jam 9 ya. Saya tampung dulu, ada Bapak Dani Hendra, oke, sukses selalu Pak. Oke, Pak Wendy, kemudian Bapak Heri, oke. Nah, saya tampung dulu Pak ya, saya tampung dan saya bikin di video berikutnya ya. Kemudian... Bapak Eka Putra 29. Oke, kemudian Pak Eka Putra 29 lagi. Kemudian Bapak Ibu Haryanti. Oke, USKP tinggal masuk Ibu ya, masuk ke KP3 SKP. Kemudian Bu Tia Haryani. Oke. Kemudian Ibu Itsmi Mamajo. Kemudian Bapak Di Zonhu. Oke. Kemudian Pak Putu Aprianti. Kemudian Bapak De Kruger 22. Oke, kemudian Bapak Ajo Deji. Oke. Kemudian Bapak Krisdi. Oke, makasih Pak. Bapak Heri CH. Oke, kemudian Bapak De Kruger 22. Kemudian Ibu Yeni Ismi. Oke. Bapak Akbar HD. Oke. Bapak Antonius Gondo. Oke. Ibu Desi Ida Justina. USKP gratis itu cuma ada di Medan, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Gitu sih, Bu. Coba buka langsung ya, buka langsung ke websitenya ya, teman-teman yang mau USKP ya. Itu bukan saya ngadain ya, bukan saya ngadain ya, negara yang ngadain ya. Jadi langsung ke websitenya langsung ya. Bapak Ibu Christine Budi, Ibu Titik, oke, thank you Bu, sama-sama. Oke, Ibu Tirja, thank you kok, sukses selalu. Sama-sama Bu Tirja, sukses selalu ya. Oke teman-teman ya, sudah semua. Dan saya mau promo dulu nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, kalau Anda seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau petugas pajak ya, atau mahasiswa, karyawan yang ingin sukses berbisnis nih ya di perpajakan dan akuntansi, bukan sukses ujian USKP ya, bukan ya, tapi sukses berbisnis di pajak akuntansi hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Saya membuka kelas baru program konsultan pajak pinter namanya ya. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis dan akuntansi Anda ya, bisnis pajak Anda, hingga menjadi miliarder nih di era digital ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Nah, dengan pelatihan intensif step by step dan ada live coaching langsung dengan saya langsung. Nah, teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya PKPP, terdapat video pembelajaran step by step-nya nanti, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung ya via live coaching interaktif setiap hari Sabtu pagi atau malam nanti di bulan Desember ya. Oke guys ya, manfaatkan masa promo ini, PKPP ini adalah yang terakhir di tahun ini ya, terakhir dan tahun depan belum tentu ada lagi. Oke, nah silakan daftar di website www.programkpp.com, guys ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya minggu depan, Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Mari semuanya.